Lalu soal berikutnya kan bertanya, pertanyaan yang ketiga tadi mengatakan ini, berapa kalikah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Oke, baik. Siapkan lagi Alkitab saudara. Yakub Ibrani 9 ayat 26 sampai 28. Siapkan ayatnya. Yakub Ibrani 9 ayat 26 sampai 28. Lalu Agung, siapkan Ibrani 13 ayat 5. Lalu Renaldi, siapkan Galatia 5 ayat 17 sampai 21. Galatia 5 ayat 17 sampai 21. Lalu Bianto, Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Oke. Dilihat ayat-ayatnya tadi ada di slide supaya saudara nggak kelupaan. Mulai dari Yakub dulu. Ibrani pasal 9 ayat 26 sampai dengan 28. Ibrani 9 ayat 26 sampai 28. Langsung Yakub. Bentar Pak, masih cari. Oke. Renti. Coba kamu dulu, Renti. Ibrani 9 ayat 26 sampai 28, Renti. Ibrani pasal 9 ayat 26 sampai 28. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Oke. Nah, saudara, berapa kalikah kalau ada pertanyaan, berapa kalikah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Kalau itu pertanyaannya ya, berapa kalikah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hati kita? Ibrani pasal 9 khususnya ayat 28 jelas dikatakan. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Artinya apa? Yesus itu cuma satu kali dia lahir ke dunia ini, dan juga cuma satu kali dia mati di kayu salib, dan cuma satu kali juga dia bangkit dari kubur lalu naik ke surga. Itu cuma satu kali. Artinya apa? Kita bertobat, kita percaya Yesus lahir, mati, dan bangkit yang satu kali itu. Artinya hanya satu kali juga kita mengimani Yesus yang telah lahir dan mati dan bangkit itu sebagai Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Hanya satu kali. Jadi dalam konteks, nah ini penting ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dalam konteks pertama kali saudara mengundang Yesus, hanya satu kali. Dalam konteks saudara mau lahir baru, hanya cuma satu kali. Dengan waktu saudara percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Cuma satu kali. Karena Yesus itu cuma satu kali dia lahir, satu kali dia mati di kayu salib, hanya satu kali dia juga dikuburkan, hanya satu kali juga dia bangkit. Jadi terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, bukan berkali-kali, bukan. Kecuali kalau misalkan seorang mau mengaku dosa, boleh berkali-kali. Atau mau minta dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, oh itu boleh berkali-kali. Tapi kalau dalam konteks untuk mau mendapatkan kelahiran baru atau mendapatkan pertobatan secara pribadi kepada Kristus hanya satu kali kok.
Sesudah Yesus dikatakan di dalam ayat 28. Sesudah itu ia menyatakan setelah dia satu kali mengorbankan dirinya ya untuk kita. Dikatakan di sana, sesudah itu ia akan menyatakan dirinya lagi tanpa menanggung dosa. Artinya apa? Kalaupun Yesus itu datang yang kedua kali nanti yang lagi kita tunggu, itu tidak lagi dia akan mengikuti proses kelahiran seperti di kandang domba. Enggak. Itu tidak lagi dia nanti akan mengalami salib. Dia tidak akan pernah saya balik ke salib. Dia tidak akan mengalami lagi kematian. Enggak. Karena itu sudah selesai jilid itu. Tapi kedatangan dia yang kedua kali itu dikatakan untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Artinya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang lagi kita tunggu ini hanya untuk memindahkan kita dari kehidupan di dunia yang fana ini, yang sesak ini, yang penuh dengan dosa ini, yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan penderitaan ini. Tuhan mau pindahkan kita waktu dia datang kedua kali ke dunia ini. Ya, kemana? Ke surga. Maka untuk itulah sebenarnya orang yang sudah sungguh-sungguh betul terima secara pribadi, kematian itu bukan lagi sesuatu hal yang menakutkan seseorang. Tapi kematian kita dari dunia ini adalah sebuah cara yang memang harus kita jalani, harus kita siapkan diri kita. Karena model itu, cara itu satu-satunya yang dipakai, salah satunya yang dipakai oleh Tuhan untuk memindahkan kita masuk surga. Kalau begitu berarti gimana kalau kita bunuh diri masal aja? Karena kayaknya kalau terlalu lama di dunia ini, belum lagi menghadapi Omikron, uang kos juga pas-pasan dikirim, gitu ya. Dan bahkan juga banyak tugas dari dosen-dosen. Gimana kalau langsung bunuh diri saja, Pak? Naik ke lantai 3. Orang yang bunuh diri tidak masuk surga. Kalau saudara dipanggil Tuhan, biarlah karena melalui cara Tuhan. Bukan juga karena saudara menabrakkan diri ke kendaraan orang lain. Bukan. Tapi biarlah karena saudara dipanggil Tuhan sesuai dengan caranya Tuhan. Maksudnya bagaimana? Ya misalkan waktu saudara lagi tidur dipanggil Tuhan. Ya biar nggak apa-apa. Atau misalkan saudara lagi begini langsung diambil Tuhan. Ya nggak apa-apa lah kan. Tapi jangan karena menabrakkan diri, membunuh diri, merusak diri. Itu nggak ada orang yang begitu maksudnya. Jadi kita bertobat tidak bisa hanya cuma satu kali. Bukan berkali-kali. Memang ya saudara tidak pernah sungguh-sungguh mau bertobat terima Yesus. Maka perlu saudara dikasih kembali kesempatan untuk bertobat terima Yesus. Ini harus diingat. Ibrani pasal 13 ayat 5. Ibrani pasal 13 ayat 5. Jadi punya siapa ini? Ibrani pasal 13. Saya, Pak. Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Baik. Nah, saudara, seringkali orang Kristen menganggap dengan datangnya pergumulan, persoalan, penderitaan, kesukaran dalam hidupnya, langsung dia simpulkan, langsung dia pikirkan, oh Tuhan sudah tidak lagi memelihara saya. Tuhan tidak lagi menjaga saya. Tuhan tidak lagi memimpin saya. Tuhan sudah melepaskan saya dari genggaman tangan kasih kuasanya. Atau bahkan, misalkan dengan adanya COVID ini, banyak juga orang Kristen berpikir Tuhan sudah tidak hidup. Tuhan sudah tidak lagi berkuasa. Itu salah. Sehingga dengan pemikiran yang seperti itu, mereka langsung mengambil keputusan untuk apa? Minta. Meninggalkan Tuhan Yesus. Saudara perhatikan Ibrani pasal 13 ayat 5 tadi. Asal saja saudara tidak mempertuhankan uang. Asal saja saudara tidak mempertuhankan kekayaanmu, pengetahuanmu, kehebatanmu. Tapi biarkanlah tetap Tuhan yang menjadi Kristus di dalam hatimu. Dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku juga tidak akan pernah sekali-kali membiarkan engkau. Artinya apa? Dalam kesukaran, dalam kesulitan apapun, orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat tidak pernah dibiarkan Tuhan menghadapi seorang diri dalam menjalani pergumulan hidup yang enggak pernah. Oh, tapi kan Pak buktinya
Saya alami, Pak, saya sudah bertobat terima Yesus. Kok kiriman saya pas-pasan? Kosan saya juga kosan yang paling murah di Bandung. Bahkan saya harus selalu minjem kiri kanan ke teman-teman kos yang lain. Kalau itu yang saudara alami, yang pertama cek kembali. Jangan-jangan saudara belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus secara pribadi. Karena kalau saudara sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus secara pribadi, pasti akan ada pemulihan dari Tuhan. Saya alami. Waktu saya bertobat terima Yesus secara pribadi, tidak langsung serta-merta juga. Sebagai mahasiswa, kiriman saya selalu cukup. Oh enggak, sangat tidak cukup. Kiriman saya setiap bulan hanya cuma untuk makan, Pak, ya. Untuk makan. Minum. Ya, itu cuma 50.000. Apakah itu cukup? Oh, kurang banget. Karena 50.000 itu, mana cukup itu? Makan 3 kali sehari. Terus apa lagi? Uang persembahan tiap minggu, persembahan itu saya 2 kali. Karena ada ibadah Jumatan, PMK, dan juga ada ibadah minggu. Apalagi untuk fotokopi, beli buku, kurang, Pak. Bahkan saya katakan, saya sering kali makan tidak makan. Akhirnya saya harus puasa. Itu dalam posisi saya sudah bertobat terima Yesus. Apakah saya langsung menganggap Tuhan sudah hilang, lenyap, dan mati? Oh enggak. Tapi saya melihat tetap Tuhan ada pertolongan Tuhan. Di masa-masa sukar, di masa-masa sulit. Hasilnya apa? Penyakit mahasiswa tidak pernah saya alami. Walaupun saya sering makan dan makan karena tidak punya uang. Saudara tahu ada 2 penyakit mahasiswa. Yang pertama, yang kedua, tipes. Saya nggak pernah alami itu. Saya sering makan, sering kali saya tidak makan, saudara. Artinya apa? Tuhan jagai kesehatan saya, walaupun saya sering berpuasa karena tidak punya uang. Bisa saudara? Artinya apa? Kalau saudara sudah sungguh-sungguh bertobat, ada kesukaran, ada kesulitan. Itu tidak berarti Tuhan sedang meninggalkanmu, enggak. Tapi Tuhan sedang mau menguji kualitas iman dan pengharapanmu. Engkau masih setia enggak percaya kepada Dia? Engkau masih setia enggak mengasihi Dia? Dalam keadaan yang sulit seperti saya alami, saudara, saya makin kencang berdoanya tiap hari. Makin sungguh-sungguh berserah total kepada Tuhan. Maka Tuhan tolong semuanya menjadi baik. Jadi, jangan mudah mengklaim Tuhan sudah tiada, Tuhan sudah hilang. Kalau waktu saudara menghadapi kemudian enggak, tapi lihat itu sedang diuji oleh Tuhan iman saudara. Masa-masa pandemi yang sudah berjalan 2 tahun lebih, 2,5 tahun ini. Kenapa ini juga terjadi di dalam kehidupan kita orang-orang percaya? Sama juga. Karena Tuhan masih terus mau menyempurnakan hidup dan keberimanan saudara kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, orang yang langsung murtad meninggalkan Kristus hanya karena kesulitan kesehatan ekonomi, itu tandanya orang itu belum sungguh-sungguh bertobat itu. Tapi orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat tidak sama Yesus, sesulit apapun, sesukar apapun, dia tetap yakin bahwa pertolongan dari Tuhan selalu ada buat dia dari waktu ke waktu. Karena kenapa? Kita punya Roh Kudus. Ya, jadi setelah kita bertobat tidak bisa secara pribadi dalam hati satu kali untuk selama-lamanya, maka hal yang kedua adalah harus setia mengasihi dan percaya Tuhan dalam setiap kesukaran dan kesulitan. Yang ketiga, Galatia pasal 5 ayat 17 sampai 21. Bagian siapa ini lanjut? Galatia pasal 5 ayat 17 sampai 21. Ayo. Bagian siapa ini tadi? Saya, Pak. Galatia 5 ayat Langsung. 17-21. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat.
Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, dan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Yang ketiga, setelah kita bertobat di dalam secara pribadi, yang kedua harus setia di tengah kesukaran kepada Tuhan. Yang ketiga, harus mau melawan keinginan dosa dan daging yang seringkali juga iblis bisa menarik saudara untuk jatuh di dalam dosa lagi. Jadi artinya apa? Jangan mudah menyerah terhadap dosa. Bahkan jangan juga selalu mencari dosa. Kalau saudara mudah menyerah terhadap dosa dan selalu senang berbuat dosa, berarti saudara kemungkinan besar belum sungguh-sungguh bertobat di nama Yesus secara pribadi dalam hatinya. Karena kalau orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat di nama Yesus secara pribadi dalam hatinya, ada Roh Allah atau Roh Kudus yang akan terus mampukan dan menguatkan saudara melawan keinginan dosa itu, melawan keinginan iblis itu, bukan untuk menjauhi. Saya jadi ingat 10 tahun yang lalu ada seorang mahasiswa bertanya ke saya setelah saya selesai khotbah di sebuah kampus. Dia bilang begini, Pak Tony, kenapa ya Pak ya? Dia ini ketua persekutuan di kampus. Saya udah orang Kristen lama Pak. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Bahkan saya sekarang menjadi ketua persekutuan di kampus saya. Tapi kok kenapa Pak ya? Saya masih lebih sering memikirkan dosa. Ya, melakukan dosa, menyukai dosa. Dan setiap hari makin bertambah banyak dosa yang salah. Saudara tahu apa yang menjadi letak persoalannya, pergumulannya apa? Karena orang ini belum sungguh-sungguh terima secara pribadi dalam hati. Jadi artinya apa? Kalau saudara sudah sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi dalam hati, pastilah Roh Allah dalam hatimu itu akan terus menolong, mengingatkan engkau, dan bahkan juga memberikan kemampuan dan kuasa untuk apa? Tidak terhadap dosa. Contoh misalkan, atau ada keinginan daging saudara untuk membuka gambar film porno, maka Roh Allah yang ada dalam hatimu akan mengatakan, jangan. Dan saudara harusnya mendengar itu dengan cara apa? Tolak, jangan pakai handphone untuk membuka gambar-gambar yang tidak berguna. Contoh yang lain. Kalau ada keinginan di dalam mulut saudara untuk memperkatakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dengar saudara kudus di dalam hatimu, yang seringkali dia akan mengerem dan berkata, udah jangan pakai mulutmu untuk menyumpahi orang, menghina orang, memaki orang. Nah, saudara turuti itu dengan cara jangan biarkan mulut saudara memperkatakan kata-kata yang kotor. Itu jelas kok akan muncul di dalam diri orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat. Tapi kalau kecuali yang belum sungguh-sungguh bertobat, memang dia nggak bisa membedakan. Saya kalau dengar orang misalkan ngomong sumpah serapah lah, iya, maki-maki, oh itu langsung terganggu kuping saya itu, nggak masuk rasanya gitu. Mengapa? Karena ada Roh Allah dalam hati saya, sehingga apa? Saya tidak mau dekat dengan orang itu, bahkan tidak mau memberikan telinga untuk mendengarkan. Itu kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat. Jadi jauhkan hati pikiran saudara dari hal-hal yang berhubungan dengan dosa yang sudah dijelaskan dalam Galatia 5 ayat 17 sampai 21 tadi. Saya sudah sering kasih contoh kepada saudara. Merokok itu tuh bukti orang yang belum sungguh-sungguh bertobat atau lahir baru. Konsumsi miras dan narkoba, nonton film porno terus menerus. Itu orang itu belum sungguh-sungguh bertobat. Itu harus saudara perhatikan. Ingat, kematian itu dekat dengan saudara hari ini. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh bertobat, engkau bisa langsung di check out oleh Tuhan dari dunia ini.
Padahal Tuhan sudah suruh saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Lanjut. Bagi siapa hari ini? Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat tidak secara pribadi harus mau terus-menerus dipimpin dan dikuasai oleh Roh Allah. Apa ciri, apa bukti konkret? Saudara dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 25 jelas sekali. Buah roh di situ artinya buah Roh Kudus ya. Sifat-sifat Roh Kudus yang harus ada di dalam diri orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat tidak Yesus. Yang pertama dikatakan kasih. Kalau saudara mengasihi Tuhan, tidak mungkin saudara malas berdoa. Orang yang mengasihi Tuhan pasti senang berdoa. Orang yang mengasihi Tuhan pasti senang baca firman. Orang yang mengasihi Tuhan pasti lebih senang mempergunakan hati, pikiran, perasaan, dan totalitas hidupnya apa? Untuk memikirkan, untuk melakukan hal-hal yang positif. Itu contoh konkret dari kasih. Kalau saudara mengasihi diri saudara, maka saudara harusnya tidak boleh malas belajar, tidak boleh malas kuliah, tidak boleh malas mengerjakan tugas. Karena kalau saudara malas belajar, malas mengerjakan tugas, berarti engkau membenci dirimu sendiri. Bahkan secara tidak langsung, engkau secara pelan-pelan sedang membunuh masa depanmu sendiri. Kalau saudara mengasihi orang tuamu, harusnya engkau pergunakan uang kirim tiap bulan itu, uang kuliahmu itu, untuk apa? Belajar, dan belajar. Bukan saudara salah gunakan untuk membeli rokok lah, narkoba lah, miras lah. Itu berarti saudara tidak mengasihi orang tua. Karena kenapa? Karena orang itu saudara. Bagi siang malam, mereka harus putar otak di kampung. Bagaimana supaya mereka bisa dapat uang untuk mengirimkan kepada saudara tiap bulan dan tiap semester. Coba pikirkan itu ya. Pikirkan matang-matang itu. Bahkan mereka pinjam dari saudara, tetangga, kiri kanan. Hanya supaya ada yang mereka bisa kirim tiap bulan kepada saudara. Hanya supaya ada yang mereka bisa kirim tiap semester uang kuliah saudara. Tapi saudara tidak pergunakannya dengan belajar dan kuliah. Itu namanya engkau tidak mengasihi dirimu sendiri, tidak mengasihi orang tua. Saya sudah menemukan banyak contoh mahasiswa yang membunuh orang tuanya secara pelan-pelan dan juga membunuh dirinya sendiri secara pelan-pelan. Dengan cara apa? Kiriman tiap bulan dia salah gunakan, uang kuliahnya dia bukan sendiri. Apa yang terjadi? Nggak lulus dari kampusnya. Tiba-tiba orang tuanya datang. Karena orang tua saudara kan pasti berhitung kan? S1 itu 4 tahun, D3 itu 3 tahun. Tiba-tiba orang tuanya datang dari kampung Indonesia Timur sana. Karena dihitung anaknya sudah 5 tahun, nggak pernah kasih kabar. Maka orang tuanya datang karena berpikir sudah 5 tahun pastilah anak udah selesai. Dan dengar-dengar dari orang lain katanya anaknya mau wisuda. Datang dia ke Jakarta. Datang di Bandung dari kampung sana. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia datang di Bandung. Lalu dia datangi kampus di mana anaknya kuliah. Ditanya bagaimana dengan anak saya, sudah kapan wisudanya? Pihak kampus katakan, maaf Bapak, anak Bapak tidak pernah kuliah. Iya. Padahal saya kirim tiap bulan. Uang makan, uang kosnya. Saya kirim tiap semester, iya Pak. Sudah 3 tahun nggak pernah kuliah anak Bapak.
Jadi artinya sudah pasti anak bapak tidak diwisuda, bahkan sudah D. Saudara tahu apa yang terjadi? Detik itu juga orang tuanya meninggal mendadak. Detik itu juga orang tuanya mati mendadak. Coba. Itu adalah contoh orang yang tidak hidup, orang yang belum sungguh-sungguh bertobat. Dia tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi orang tua, dan tidak mengasihi diri sendiri. Jangan saudara berpikir, kalau saya memenuhi keinginan daging saya dengan merokok, mengkonsumsi miras, narkoba, saya sudah mengasihi sendiri. Oh enggak, engkau keliru, engkau sesat cara berpikir. Engkau sedang membunuh dirimu sendiri, saudara. Dan engkau sedang membinasakan dirimu, membinasakan juga masa depan. Jadi diubah cara berpikirnya yang bengkok itu ya. Karena semua yang saya katakan tadi, tidak ada mahasiswa yang karena rajin merokok, mengkonsumsi miras, narkoba, IQ-nya menjadi cum laude. IPK-nya cum laude. IQ-nya jong, benar, itu nggak ada. Makin buruk ya. Ini pahami.